Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya bagi siapa yang berpaling daripada itu, mereka adalah hamba yang terputus dari rahmat, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak, khatib berwasiat, khatib berpesan. Sesungguhnya pesan khatib ini merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau kedahuluan mati, janganlah engkau mati dahulu, melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh, dalam keadaan taat, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Islam ini mulai disebut sebagai agama Islam. Tokoh sentralnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya agama ini disebut sebagai agama tauhid, agama yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak Nabi Ibrahim, agama ini selain agama tauhid menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini juga mengajak kepada kita untuk berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh sentralnya adalah Nabi Ibrahim. Agama ini didakwakan oleh Nabi Ibrahim kepada anak dan keturunannya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Ismail, keturunannya Yakub, Yusuf, Ayub, keturunannya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, keturunannya kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampailah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah. Satu-satunya Nabi yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran merupakan kekasihnya Allah, yakni Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para Nabi. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, apakah itu Nabi Musa, Nabi Isa, merupakan agama Islam, agama yang menghambakan diri kita, yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ritual kita tidak terlepas
Nama Nabi Ibrahim selalu disebut-sebut. Di dalam solat ketika kita membaca solawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terlepas dengan nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu, kasih sayangmu, kebaikan-kebaikanmu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah curahkan rahmat dan rahimmu, kasih dan sayangmu, kebaikan-kebaikanmu kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bahkan ritual kita hari ini, saudaraku, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan kurban, ini merupakan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus didakwakan oleh anak dan keturunannya sampai kepada Nabi akhir zaman. Kita selaku umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun disuruh untuk meneladani dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim itu. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim. Contohlah keteladanan Ibrahim, Ibrahim yang hanif, millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang hanif itu, yang condong hatinya kepada Allah, yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai saat ini ajaran daripada Nabi Ibrahim yang didakwakan kepada anak dan keturunannya sampai kepada Nabi akhir zaman dan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan itu, kita teladani itu, kita jalani itu. Apa endingnya? Endingnya adalah kita menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Saudaraku, ketika jamaah haji melaksanakan ritual ibadah haji, apakah itu lempar jumrah, apakah itu tawaf, apakah itu sa'i, semuanya itu merupakan nampak tilas perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dia sabar. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dia taat. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, dia ikhlas. Bahkan ketika Nabi Ibrahim pun disuruh untuk mengorbankan anaknya satu-satunya di saat itu, yang dia cintai, yang dia sayangi. Apa pelajaran yang diambil di situ? Allah ingin menghilangkan kemelekatan-kemelekatan yang ada di dalam diri kita. Karena yang nampak ini adalah diri kita jasmani, diri kita yang sesungguhnya bukan jasad ini, tapi adalah ruh dan jiwa itu yang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang jiwa ini tertutup hati dan kolbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena tertutup itu dengan cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan. Kemelekatan itu ada di dalam diri kita. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Di dalam hati manusia ada kemelekatan, menjadikan penyakit di dalam kalbunya, iri, dengki, sombong, takabur. Banyak keburukan-keburukan yang timbul karena kemelekatan yang ada di dalam jiwa kita. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Mereka yang ada kemelekatan di dalam dirinya, yang ada penyakit di dalam kalbunya, diazab oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghilangkan kemelekatan itu. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah jalannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku,
Ritual ibadah haji merupakan nampak tilas untuk menghilangkan kemelekatan-kemelekatan yang ada di dalam diri kita. Nabi Ibrahim yang cinta kepada anaknya, yang cinta kepada istrinya, dia tidak mau mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikorbankan itu. Maka hakikat daripada kurban, selain sebagai tanda cintanya kita kepada Allah, selain menyembelih kemelekatan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita, itu juga merupakan penyembelihan cinta kemelekatan-kemelekatan terhadap makhluk yang dikalahkan dengan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang tidak mampu, yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, kita juga mampu untuk mendapatkan hikmah-hikmah haji. Kita tidak berhaji tapi kita dapat mendapatkan hikmah haji. Karena hakikat berhaji itu bukan merubah kepada identitas kita yang sebelumnya tidak bergelar haji, habis itu dia bergelar haji, bukan itu. Yang berubah itu adalah kepada nilai-nilai akhlak dan perilaku kita. Yang berubah itu adalah semakin dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika saudara kita wukuf di padang Arafah, kita melaksanakan puasa Arafah, ketika jemaah haji sedang melaksanakan ritual-ritual ibadah haji, kita perbanyak zikir dan ibadah kita kepada Allah di tanah air. Ketika saudara-saudara kita melaksanakan ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban, kita juga melaksanakan kurban di tanah air. Mereka yang diberikan kesempatan berhaji di Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah, kita juga mampu mendapatkan hikmah haji itu di tanah air. Karena sesungguhnya saudaraku, berhaji itu merupakan perjalanan Baitullah, perjalanan menuju ke rumah Allah. Secara syariat rumah Allah itu Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi kita harus paham saudaraku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalbul mu'min Baitullah. Di dalam kalbunya orang-orang yang beriman itu, di situ juga ada rumahnya Allah. Karena Allah mengatakan, aku sangat dekat. Aku sangat dekat, lebih dekat daripada urat lehermu. Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, aku selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Banyak orang yang berziarah ke makam-makam orang soleh, banyak orang yang berziarah ke makam para wali untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi juga tidak pernah dekat. Banyak orang yang berhaji dan berumrah untuk mendekatkan dirinya, berziarah menuju perjalanan ke rumah Allah, ternyata di sana tidak berjumpa dengan Allah. Dia lupa untuk berziarah ke dalam dirinya yang sejati. Dia lupa untuk berziarah kepada samudra yang ada di dalam jiwa, di dalam dirinya sendiri, bahwa sesungguhnya di situ juga ada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha meliputi seluruh alam semesta, bahkan sangat dekat dan selalu bersama dengan kita. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat Idul Adha dan kurban ini pada endingnya adalah ibadah yang kita lakukan, muaranya adalah takwa. Haji muaranya takwa, kurban muaranya adalah takwa. Muara daripada takwa adalah akhlakul karimah. Muara daripada akhlakul karimah adalah kasih sayang. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah kurban, mereka akan meraih makom Ibrahim. Apa itu makom Ibrahim? Bukan makam tapi makom. Levelnya spiritualnya Ibrahim. Makom Ibrahim itu artinya, itu artinya adalah ayah. Rahim itu artinya adalah sayang. Jadi orang yang telah masuk kepada level makom Ibrahim adalah orang yang selalu menampilkan kasih sayang di dalam kehidupannya. Jadi muara daripada ibadah kita, apapun itu ritual ibadah kita, muaranya adalah takwa. Muara takwa, akhlakul karimah. Muara akhlakul karimah, kasih dan sayang. Itulah makomnya Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji,
kita juga bermohon kepada Allah, Allah berikan kesempatan pula kepada kita agar kita mampu merasakan nampak tilas perjalanan spiritual Nabi Ibrahim, yang pada akhirnya kita menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Bagi kita yang belum diberi kesempatan, kita juga mampu mendapatkan hikmah-hikmah haji itu, hikmah-hikmah kurban itu, walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji di Mekah, walaupun kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Tapi hati mengajak kepada kita semua, kalau bisa berkurbanlah kita 1 kali 1 tahun, 1 ekor kambing. Kalau tidak sanggup, 1 kali seumur hidup kita. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kenikmatan Allah kepada kita, sebagai tanda cintanya kita kepada Allah, sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat, saudaraku. Solat itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah solat, saudaraku, sebagai tanda terima kasihnya kita kepada Allah. Dan berkurbanlah, karena kurban itu sebagai juga tanda ucapan syukur kita, sebagai tanda terima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan itu, Allah telah mengatakan kita adalah hamba-hamba yang tidak mendapatkan rahman dan rahimnya, kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.